Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Pratiwi dari Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan teori konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi dalam Islam adalah kegiatan memenuhi kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani dan mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT. Selanjutnya, tujuan teori konsumsi dalam Islam untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang secara sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik dan kebutuhan secara rohani agar mencapai kepuasan yang maksimal, agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak. Adapun prinsip-prinsip teori konsumsi dalam Islam, yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kesederhanaan, dan yang ketiga prinsip kebersihan, dan yang keempat prinsip kemurahan hati. Prinsip keadilan untuk mencari rezeki secara halal. Adapun prinsip-prinsip teori konsumsi dalam Islam, yang pertama prinsip keadilan, yaitu untuk mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh hukum yang berlaku. Yang kedua, prinsip kesederhanaan untuk mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar tidak makan secara berlebihan. Yang ketiga, prinsip kebersihan. Hal ini terkait dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Yang keempat, prinsip kemurahan hati, yaitu tidak serakah dalam mengonsumsi sesuatu. Selanjutnya mengenai teori konsumsi menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahat dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama, agama. Yang kedua, hidup atau jiwa. Yang ketiga, keluarga atau keturunan. Yang keempat, harga atau kekayaan. Dan yang kelima, intelek atau akal. Selanjutnya mengenai etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf adalah sebuah sikap berlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci tarf karena merupakan perbuatan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya sebuah kehidupan umat. Yang kedua, pelanggaran israf, tafsir, dan safih, yaitu israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf merupakan perilaku di bawah tarf. Tafsir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Safih adalah orang yang tidak cerdas, di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, keseimbangan dalam berkonsumsi, yaitu larangan atau sikap tarf dan israf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap kikir atau bakhil, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah orang di tengah-tengahnya. Dan yang keempat, larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.